teman-teman diharapkan untuk tidak mengirimkan pesan ketika video instrumen musik disampaikan. Jadi mohon kerjasamanya. Aku serahkan kepada MC. Selamat mengikuti ibadah, teman-teman. Shalom teman semua. Dalam Jakarta Berdoa hari ini, kita berkumpul dari berbagai kampus dari PMK-PMK yang ada di Jakarta. Selamat bertemu semuanya. Aku percaya kita berkumpul hari ini bukan karena kebetulan, tapi hanya karena kasih setia Tuhan saja. Nah, untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan dulu ya kameranya, agar kita bisa semakin akrab di dalam kasih Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan background yang telah disiapkan. Ibadah kita hari ini bertemakan Loving with God's Love. Kita akan memulai ibadah kita. Saat ini aku mempersilahkan kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersyukur Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan dalam Jakarta Berdoa ini, untuk bersama-sama Tuhan berdoa dan memuji memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Jakarta Berdoa ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau penuhi kami Tuhan, hati dan pikiran kami kiranya hanya tertuju kepadamu saja. Berkati juga nanti Tuhan bagi pembicara yang akan menyampaikan sharing firman-Mu, kiranya melalui pembicara ini Tuhan, firman-Mu dapat disampaikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Menyerahkan juga Tuhan setiap device dan jaringan kami, kiranya device dan jaringan kami Tuhan bisa mendukung untuk berjalannya Jakarta Berdoa hari ini. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sungguh bersyukur karena kita boleh dipertemukan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, serta saling mendoakan dalam ibadah hari ini. Mari kita eratkan tali kasih persaudaraan dan bersuka cita bersama, kita menyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saat ini kita akan mendoakan pokok doa bangsa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga,
Saat ini kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan untuk bersama-sama mendoakan pokok doa bangsa ini. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang mendengar setiap seruan doa kami Tuhan, dan mengabulkannya seturut sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini hati kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perkembangan COVID-19 di Indonesia terus membaik. Setelah mengalami tren peningkatan kasus sejak Januari lalu, kasus konfirmasi harian COVID-19 terpantau terus menurun dalam seminggu terakhir. Per Sabtu 26 Februari, rata-rata penurunan kasus harian dalam seminggu mencapai 7,87%. Meski mengalami penurunan, pemerintah terus melakukan upaya-upaya antisipasi guna menekan laju penularan COVID-19 yang berpotensi menyebabkan gelombang kenaikan kasus COVID-19. Teman-teman yang berkelahiran bulan Januari hingga April, mari doakan pemerintah dalam mengambil segala kebijakan dalam penanganan COVID-19. Kiranya pemerintah diberikan hikmat agar dapat memberikan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi solusi terbaik dalam kondisi sekarang ini. Teman-teman yang berkelahiran bulan Mei hingga Agustus, doakan agar vaksinasi dosis lengkap termasuk booster terus digencarkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdoa kiranya persediaan vaksin tercukupkan untuk seluruh penduduk. Berdoa juga untuk para penduduk agar mengikuti anjuran pemerintah untuk vaksin dan tetap mawas diri. Untuk teman-teman yang berkelahiran September hingga Desember, mari doakan para penduduk yang terkonfirmasi positif COVID-19 agar lekas pulih dan sembuh. Berdoa untuk kecukupan makanan dan obat dalam masa pemulihannya. Mari mendoakan pokok doa ini sesuai pembagiannya. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh para aktivis, pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara sejauh ini dikhawatirkan akan membawa dampak negatif pada ekosistem dan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah IKN. Keberadaan flora dan fauna akan terancam akibat aktivitas pembangunan IKN yang semakin luas dan masif. Masyarakat lokal akan mengalami ancaman penggusuran dan kehilangan mata pencarian utama mereka. Teman-teman yang laki-laki, mari doakan agar pemerintah benar-benar memikirkan dan mengantisipasi dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan. Teman-teman yang perempuan, berdoa supaya ada dialog yang terbangun dengan baik antara pemerintah pusat, daerah, dan warga yang tinggal di sekitar wilayah inti ibu kota negara yang baru. Kiranya, baik pemerintah pusat maupun daerah, mendengar serta melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan IKN. Berdoa agar pemerintah benar-benar memikirkan kesejahteraan masyarakat lokal dalam keputusan atau kebijakan yang akan diambil terkait IKN. Mari mendoakan pokok doa ini sesuai pembagiannya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) menyampaikan hasil catatannya bahwa di tahun 2021 telah terjadi lebih dari 5.000 bencana alam di seluruh Indonesia. Akibatnya, ratusan ribu masyarakat terdampak dan terjadi kerusakan infrastruktur yang sangat parah. Bencana-bencana yang terjadi didominasi oleh bencana yang sumbernya dari curah hujan, suhu, dan angin, seperti banjir, kebakaran hutan, kekeringan, tanah longsor, dan puting beliung. Frekuensi bencana yang terjadi tahun 2021 naik 16,2% dari tahun sebelumnya. Teman-teman yang berkacamata, mari doakan terkait kondisi ini. Doakan BNPN yang mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi sampai ke orang-orang yang terdampak bencana, agar kiranya bisa hidup selayaknya sebelum bencana terjadi. Teman-teman yang tidak berkacamata, mari doakan agar pemerintah serius mengembangkan program pencegahan dan mitigasi bencana, seperti membuat kajian, persiapan peringatan dini, komunikasi krisis, dan evakuasi masyarakat. Mari mendoakan pokok doa ini sesuai pembagiannya. Saat ini tengah terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang dipicu oleh konflik pengakuan wilayah. Invasi Rusia ke Ukraina semakin memanas. Berbagai serangan dan ledakan dilancarkan ke Ukraina. Korban jiwa, baik itu prajurit maupun masyarakat sipil, terus meningkat jumlahnya. Perang ini juga akan sangat berdampak pada politik, pengendalian senjata, terorisme, dan ekonomi dunia, termasuk juga Indonesia. Mari doakan agar perang antara Ukraina dan Rusia boleh berhenti dan pokok permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Mari bersama-sama mendoakan pokok doa ini. Tuhan Allah Bapa, kami telah menyampaikan Tuhan setiap pokok-pokok doa bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau yang mendengarkan setiap seruan doa kami Tuhan, sehingga Tuhan apa yang kami doakan dapat Engkau kabulkan Tuhan seturut sesuai dengan waktu-Mu saja Tuhan. Banyak Tuhan doa yang belum sempat dan belum bisa kami sampaikan Tuhan, namun kami yakin, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang lebih tahu Tuhan apa yang kami perlu sebelum kami mengungkapkannya kepadamu.
Menyerahkan Tuhan doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Kasih-Nya dahsyat dan jauh lebih tinggi dari langit biru, dan lebih dalam dari lautan. Bahkan dengan kasih-Nya, Ia senantiasa memperlakukan kita seperti biji matanya. Mari menyembah Tuhan Allah kita menyanyikan kasih setia-Mu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Saat ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Vivi. Kepada Kak Vivi, aku persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sekalipun kami sudah sering mendengarkan firman, membaca dan merenungkan kitab suci, namun kami sangat menyadari bahwa setiap kali kami bisa punya kesempatan mendengarkan firman, belajar firman, itu adalah anugerah. Sungguh-sungguh anugerah. Dan kami bersyukur akan hal ini. Dan Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami hati seperti tanah yang baik, supaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan dapat berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang
sangat vital ya dalam panggilan kita sebagai murid Kristus. Ya, saya meminta tolong untuk Jeffrey, kalau Jeffrey ada di sini, minta tolong Jeffrey ya, Jeffrey Aprian, untuk membacakan Yohanes 13, tapi dari ayat 31. Dari ayat 31 sampai 35. Oke, Kak. Ayat 31, Kak ya? Iya. Oke. Yohanes 13, ayat 31. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang, Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga pada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ya, terima kasih Jeffrey. Adik-adik, Kak Vivi akan putar cuplikan film dan nanti kalian langsung respon ya di chat ya. Pertanyaan Kak Vivi adalah nanti waktu kalian lihat video, tolong tuliskan ya apa kekuatan cinta, the power of love ya. Nanti kalian akan melihat, kalian akan memperhatikan tokoh utama dari film ini. Awalnya dia nggak suka sama perempuan ini, tapi akhirnya dia suka. Ya, nah coba lihat perbedaannya, perubahannya. Ya, silakan dipasang. Apakah videonya bisa dipasang? Ya, bisa ya? Oke, ya sambil menunggu Bang Ruben mengusahakan, tadi yang dibaca Jeffrey itu ada ayat 31 sampai 33 dan perintah saling mengasihi ayat 34 sampai 35. Ya. Itu konteksnya ayat 31 sampai 33, yaitu Yesus menceritakan tentang kematian. Insight kira-kira apa the power of love dampaknya? Adakah? Nggak ada ya. Atau mungkin karena cuplikan kali ya, jadi rela mempertaruhkan nyawa. Ya, terima kasih Sinta. Itu kelihatan ya, si Liang siapa tadi? Dia rela mempertaruhkan nyawa bagi Kuian. Pengorbanan, betul. Ada lagi? Rela berkorban, iya betul ya. Ada lagi? Oke, karena waktu kita terbatas, ya Kak Vivi coba menyimpulkan beberapa hal ini. Silahkan PowerPoint-nya. Ya, dari video itu kita bisa melihat kekuatan cinta. Ya, yang pertama itu, Kak Vivi juga lupa. Ya, yang pertama itu kesanggupan untuk menerima. Ya, sebelum si Liang ini mencintai Qiuyin, dia nggak suka sama kelemahan-kelemahannya Qiuyan ini ya. Tapi ketika cinta hadir di hatinya,
dia sanggup menerima, bahkan dia membangunnya, gitu ya. Nanti dalam kisah selanjutnya kelihatan. Jadi cinta membuat yang mencintai sanggup menerima dan membangun. Kemudian cinta itu melindungi. Ya, cinta itu menolong, cinta itu rela berkorban dan selflessly. Ya, dia nggak peduli dibilang bukan pria sejati, asalkan dia bisa memiliki wanita itu. Dan cinta itu condong ingin bertemu, ingin berkomunikasi, ya. Jadi itu semua merupakan dampak dari cinta. Ya, silakan PowerPoint yang berikut. Ya, kita akan melihat bahwa dalam ini sehari sebelum Yesus ditangkap dan akhirnya disalib, ya. Yesus, nah biasanya kalimat-kalimat terakhir, kalimat-kalimat dari pertemuan terakhir itu pasti kalimat-kalimat yang perintah-perintah yang sangat fondasi, ya, yang sangat fondasi, yang sangat penting yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Yaitu perintah apa? Di dalam ayat 34 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalimat Yesus ini diperdengarkan kepada 11 murid, karena di ayat 31 Yudas sudah pergi. Ya, berarti tinggal Petrus dan 10 murid lainnya. Ya, kepada mereka Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mereka saling mengasihi, saling mengasihi. Lalu di kalimat terakhir dikatakan kamu harus saling mengasihi. Berarti no choice, ya, tidak ada pilihan. Karena harus. Ya, ini perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Ya. Silakan PowerPoint yang berikutnya. Ya, mengapa di sini dikatakan perintah baru? Bukankah sejak dalam Perjanjian Lama firman Tuhan jelas kok mendorong Israel untuk mengasihi sesama. Nah, kalau di dalam Imamat 19 ayat 18 dituliskan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, seorang penafsir Colin G. Kruse menuliskan bahwa kalau di Imamat 19:18 ini ukuran mengasihi sesama adalah kasih manusia kepada sesamanya. Ya, sementara ukuran yang Kristus perintahkan untuk murid-murid saling mengasihi adalah kasih Kristus kepada mereka. Ya, kasih Kristus kepada mereka tentu kualitasnya beda. Ya, mari kita perhatikan. Ya, ini ada seorang penafsir yang bernama Barclay. Dia mencoba untuk menguraikan bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya. Yang pertama, Yesus mengasihi murid-muridnya selflessly. Ya, jadi Yesus itu ketika mengasihi Petrus dan kawan-kawan, dia sama sekali nggak punya kepentingan untuk dirinya. Ya, semua yang dia miliki, semua yang dia lakukan, semua yang dia pikirkan, semua yang dia kerjakan untuk 12 muridnya, itu benar-benar sepenuh-penuhnya untuk 12 muridnya. Dia nggak punya kepentingan sedikit pun di dalamnya. Ya, jadi 100% apa yang dia lakukan itu untuk 12 murid. Ya, kita sebagai manusia tentu nggak suka ya kalau kita disayang karena ada sesuatu, gitu ya. Pasti kita nggak suka. Tapi kita akan sangat tersentuh ketika ada orang yang mengasihi kita benar-benar karena demi kita, gitu. Ya, nggak punya keinginan sama sekali untuk dirinya. Nah, itulah yang Yesus lakukan. Ya. Ketika Yesus menegur murid-muridnya, itu demi murid-muridnya. Ketika Yesus membela mereka di hadapan ahli Taurat, itu demi mereka. Bukan demi harga diri Yesus sebagai PKK, bukan. Tapi demi murid-muridnya. Ya, jadi kasih Yesus itu selflessly. Ya, tidak ada keuntungan pribadi sama sekali di dalamnya. Yang kedua,
Yesus loved his disciples sacrificially. Ya, jadi pengorbanan itu sangat mewarnai kasih Kristus kepada murid-muridnya. Ya, di dalam Yohanes 15 dikatakan Yesus rela mempertaruhkan nyawa demi murid-muridnya. Ya, jadi jalan kasih Kristus adalah salib dan dia siap untuk melewati itu. Ya, jadi tanpa pengorbanan itu bukan kasih sejati. Nah, Yesus itu mengasihi murid-muridnya dengan segenap pengorbanan. Ya, kalau Yesus tidak mengasihi murid-muridnya, kalau Yesus tidak selflessly, kalau Yesus tidak sacrificially, pasti dia nggak suka gitu ya. Murid-muridnya itu suka nggak sopan, murid-muridnya suka kurang ajar gitu ya, suka kurang ajar sama Yesus gitu ya. Tapi Yesus tuh iya, bukan dirinya yang dia pentingkan, tapi murid-muridnya, ya. Selama itu tidak tidak merugikan murid-muridnya, ya sudah dia nggak apa-apa gitu ya. Yesus sabar juga sama mereka, ya. Jadi itu semua bisa Yesus lakukan karena dia selflessly dan sacrificially, ya. Kemudian Yesus nggak pernah hitung-hitungan sama murid, ya. Jadi segala yang dia perlu berikan, dia berikan kepada murid-muridnya. Dia nggak pernah hitung-hitungan sama murid-muridnya. Dan yang ketiga, Jesus loved his disciples understandingly. Ya, jadi Yesus itu mengasihi murid-muridnya, kenal loh dia. Ya bayangin loh, 3 tahun siang malam selalu bersama, ya tinggal bersama, nggak mungkin nggak kenal kan? Ya, makanya ketika Petrus bilang ada di sebentar ya, aku bacakan ya. Ketika Petrus bilang, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya tentu lahir dari pengenalan. Ya Yesus sangat mengenal Petrus. Ya, sangat mengenal Petrus yang orangnya suka ngomong dulu baru mikir, ya itu ya. Jadi sanguin banget lah si Petrus itu ya. Jadi ceplos gitu ya, cepet ngomong tapi nanti jatuh gitu. Justru yang dia omong itu dia jatuh gitu ya. Jadi Yesus sangat mengenal Petrus ya, tetapi ya dia sabar saja menerima Petrus, apalagi Petrus kan akan menjadi pribadi yang dia siapkan untuk menjadi pemimpin. Kemudian Yesus juga mengenal Thomas gitu ya. Tentu bukan hanya di Kisah Para Rasul itu, Kisah Para Rasul Pak Yohanes ya, kitab Yohanes ya, yang waktu murid-murid, nah kan si Thomas kan bolos persekutuan. Ya, sehingga waktu Yesus datang, Thomas nggak lihat kan, sementara murid-muridnya lihat. Lalu murid-murid bilang, tadi guru datang gitu ya. Lalu Thomas bilang, sebelum saya mencucukkan tanganku, dia memang seorang yang peragu gitu ya. Saya nggak ngebayangin loh, aduh Yesus sabar banget ya menangani seorang Thomas yang peragu gitu ya. Jadi sebenarnya murid-murid Yesus tuh banyak kelemahan. Yohanes dan Yakobus yang temperamental ya. Guru, bolehkah haruskah kami kirimkan kilat dari langit? Orangnya temperamental gitu ya, emosian. Tapi Yesus sabar gitu ya. Dan Yesus tuh benar-benar mengasihi mereka with the open eyes, dengan mata terbuka gitu ya. Jadi karena dia tinggal bersama, tahu benar kelemahan-kelemahan mereka. Tapi Yesus mengasihi mereka. Dan yang keempat, Yesus mengasihi murid-muridnya forgivingly, ya dengan penuh pengampunan. Ya, jadi mungkin itu yang membuat murid-murid itu merasa sangat aman, nyaman ya, karena memang menikmatilah kehadiran Yesus yang mengasihi tanpa memperhitungkan, rela berkorban, memahami ya, dan juga mengampuni. Nah, ini kualitas kasih Yesus yang Yesus juga harapkan murid-murid lakukan di antara mereka. Ya. Dan adik-adik, kalau terkait dengan kesatuan, saya mikir-mikir loh. Itu
12 murid Yesus itu kan macam-macam ya orangnya. Misalnya masalah politik aja, itu tuh kalau nggak hati-hati tuh, kan murid Yesus kan ada yang namanya siapa yang orang Zelot itu, Simon ya, Simon orang Zelot. Orang Zelot itu kan pemberontak ya, nggak suka sama pemerintahan Romawi, nggak suka sama antek-anteknya Romawi. Padahal dalam tubuh 12 murid Yesus ada Matius, pemungut cukai. Wah, itu musuhnya si Simon orang Zelot itu ya. Itu rawan sekali untuk konflik gitu ya. Tadi saya baca satu tafsiran, katanya Yakobus, kan murid Yesus ada 2 nama Yakobus ya. Yakobus yang kedua itu Yakobus anak Alfeus. Menurut tafsiran itu katanya Yakobus itu pemungut cukai juga, dia yang kolektornya gitu ya. Tapi aku rada heran sih, karena kayaknya data-datanya nggak ada gitu ya. Tapi kalaupun benar si Yakobus anak Alfeus itu adalah kolektor, jadi kalau Pak mungut-mungut pajak dia orangnya, itu bisa jadi musuh besarnya Simon orang Zelot gitu ya. Nah, itu dari segi profesi aja mereka bisa bertikai itu dalam 12 anak kelompok kecil Yesus. Tapi kita nggak pernah baca dari Injil ya, paling mereka sekali saingan soal siapa di kanan dan siapa di kiri. Tapi selebihnya mereka damai-damai aja. Nah, di sini kita melihat bahwa kehadiran Kristus yang mengasihi mereka dengan sempurna itu mempersatukan mereka. Ya, ketika mereka menikmati kelemahannya dibangun, kelemahan diterima dan dibangun, itu mempengaruhi komunitas juga. Ya, jadi di mana kasih Kristus hadir, pasti ada kesatuan. Lihat aja itu 12 murid Yesus, ya, nggak pernah ditulis mereka berantem ya, kecuali saingan kepemimpinan itu ya, itu sekali aja. Terus belum karakter ya, si Thomas yang peragu, si Petrus yang kelihatannya cepat yakin tapi salah gitu ya. Kemudian ada yang emosional ya. Saya mikir, Yesus itu 12 orang itu karakternya itu karakter yang rawan konflik. Tapi kenapa ya Injil tidak mencatat mereka berantem? Ya karena kasih Kristus mempersatukan gitu. Kasih Kristus mempersatukan. Jadi di mana ada kasih Kristus, pasti kesatuan itu ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya. Dan kemudian misalnya Petrus ya. Pikir-pikir ya, mereka kan ambisi ya jadi pemimpin ya. Semua mereka ambisi jadi pemimpin. Pasti mereka akan melihatlah kelemahan Petrus. Ya, orang yang cepat ngomong tapi nggak dilakukan kok bisa jadi pemimpin. Ya, nyangkal Yesus lagi 3 kali, kok bisa jadi pemimpin. Tapi kita lihat di Kisah Para Rasul, bagaimana 10 murid itu nggak masalah Petrus jadi pemimpin. Karena memang Yesus sudah menetapkan. Kenapa? Karena kesatuannya kuat. Kasih Kristus mempersatukan mereka sehingga mereka legowo ya, mereka dengan terbuka memilih dan setuju Petrus menjadi pemimpin walaupun banyak kelemahan. Ya, itu kenapa? Karena kesatuan. Dan kenapa mereka bisa bersatu? Karena kasih Kristus. Ya, jadi adik-adik minta sama Tuhan. Ya, kalau kepengurusan kalian suka konflik, kepengurusan kalian nggak sehati, minta sama Tuhan Yesus. Ya, minta Tuhan Yesus, kami butuh kasih-Mu. Karena kalau kasih Kristus sudah hadir di komunitas kepengurusan, kalau kasih Kristus hadir di komunitas PMK Jakarta, wah itu dengan sendirinya kok. Kasih Kristus itu nggak pasif. Kasih Kristus itu aktif sekali. Membuat orang pengen peduli, ya. Saya pribadi sih ke adik-adik kelompok kecil, adik KTB, kalau dapat firman yang aku sangat menikmati, ku share langsung, ku ingat mereka supaya mereka juga dikuatkan. Jadi ketika kasih Kristus itu hadir, maka dorongan, antusiasme untuk saling peduli, saling memperhatikan, dan itulah kekuatan, itulah yang membuat kesatuan itu terjadi. Kalian bisa tanya deh sama pengurus PMKJ. Pengurus PMKJ, Kak Vivi kan dulu juga pengurus PMKJ ya. Kami diajar
belajar ya untuk SKSD, sok kenal sok dekat gitu ya. Jadi kami inisiatif benar-benar dari nggak kenal sama sekali ya, kami telepon, kami datang, dulu kan belum ada COVID ya. Kami pokoknya benar gitu ya, datang, telepon, doain, lama-lama jadi dekat gitu ya. Karena itu kasih ya. Jadi kedekatan, kesatuan itu akan dengan sendirinya tumbuh ketika kasih Kristus hadir. Nah, selanjutnya silakan. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa harus saling mengasihi dengan kasih Allah. Kalau di dalam ayat 35 sih sederhana ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan di kisah para rasul itu, Petrus dan kawan-kawan tuh jelas orang menikmati mereka murid Kristus. Karena mereka saling mengasihi, saling menopang, saling menutupi, ya, saling melayani itu nggak pakai hitung-hitungan, ya, saling menolong lah. Kamu karuniamu di sana, aku karuniamu di sini, nggak pernah iri hati, gitu ya. Nah, jadi justru ketika murid-murid saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan, saling mendoakan, nggak usah lah diproklamasikan. Dunia di sekitar kita akan tahu ya bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Ya, jadi konfirmasi bahwa kita murid Kristus itu adalah dari saling mengasihi di antara kita. Ya, di sini dikatakan orang-orang akan mengenal mereka sebagai murid Yesus dari ketersalingan kasih itu di antara mereka. Ya, tanpa kasih di antara orang percaya itu akan membuat membuat kesaksian mereka itu menjadi nol, ya. Kesaksian kepada dunianya itu menjadi nol, dan itu hanya menyatakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Ya, jadi adik-adik, bukti bahwa kita adalah murid Kristus adalah kasih di antara kita. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan ayat 34 dikatakan seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, jadi kenapa kita harus saling mengasihi? Karena kita sudah menikmati dikasihi Kristus. Ya, jadi kalau sampai di antara kita nggak punya kesanggupan mengasihi, jangan-jangan kita nggak pernah menikmati loh Kristus mengasihi kita. Ya, jangan-jangan kita nggak pernah punya waktu untuk merefleksikan betapa sempurnanya Kristus mengasihi kita. Ya, kasih itu apa ya? Kasih itu ketika kita menikmati sesuatu, maka itu akan mendorong kita untuk melakukannya bagi orang lain. Ya, selama Kak Vivi isoman ini kan, Kak Vivi itu banyak banget gitu ya, dari Kupang, kemudian kemarin dapat kue dari Makassar, kemudian orang kirim-kirim buah, banyak banget, sampai aku bagi-bagiin gitu ya, aku dikirim banyak gitu, dan aku senang gitu ya, bukan masalah materinya, tapi perhatiannya itu loh, diperhatikan, dikasihi, dan akhirnya itu membuat aku jadi kepengen juga gitu ya. Akhirnya aku daftarkan lah ya, yang di daerah Jabodetabek yang kena COVID siapa ya? Oh, ada Fani Pontianak, satu keluarga, kecuali 2 orang nggak kena. Kemudian ada si Oce, kemudian ada si Mei. Ya udah, akhirnya aku juga jadi pengen ngirimin ini ya buat mereka, pengen ngirimin ini ya, biar mereka senang gitu ya. Jadi itu sifat kasih Allah, ya. Sifat kasih Allah. Ketika kita menikmati kasih Allah, maka kita pun juga punya dorongan untuk melakukan itu kepada orang lain. Karena kasih Allah itu tidak egois. Kasih Allah itu sangat misioner, ya. Lalu yang ketiga, di dalam pasal 15 ayat 17 sampai 18, ketika Tuhan memberikan perintah kepada murid-murid untuk saling mengasihi, langsung di bawahnya Tuhan Yesus bilang, dunia benci kamu. Nah, adik-adik, kita harus tahu bahwa orang percaya itu dunia nggak suka. Jadi kalau dunia sendiri nggak suka, kita udah ditekan, diintimidasi, maka dari mana lagi semangat hidup kita? Ya, dari internal kita. Kita harus kuat saling mengasihi. Ya, makanya cara setan yang paling efektif untuk menghancurkan pelayanan adalah perpecahan.
Karena kalau orang Kristen sendiri udah perpecahan, dari dunia ditekan, di dalamnya juga nggak ada kasih, ya udah kolaps. Ya, kolaps. Ya, jadi perpecahan itu salah satu strategi iblis ya, menghancurkan pekerjaan Tuhan. Karena itu efektif sekali. Ya, jadi adik-adik, kenapa Yesus mendorong murid-muridnya untuk saling mengasihi? Karena nggak bisa ngarepin kasih dari dunia, ya di antara kita. Ya, dan dalam konteks pelayanan mahasiswa, tidak banyak loh yang mengerti pelayanan mahasiswa. Mungkin kalau kalian menjadi majelis, orang tua ngerti. Kalian menjadi pendeta, orang tua ngerti. Tapi kalian jadi pengurus PMK, belum tentu loh orang tua kita ngerti PMK itu apa. Apa hubungannya sama gereja? Ya, jadi nggak banyak yang memahami betapa strategisnya menjadi pengurus di pelayanan mahasiswa, betapa strategisnya menjadi pelayan siswa. Ya, nggak banyak yang paham. Jadi mari kita yang paham saling mengasihi, gitu ya, supaya saling mendorong satu sama lain. Ya, lanjut. Silakan PowerPoint selanjutnya. Nah, aplikasinya. Ya, aplikasinya adalah hadirkan kasih. Karena kesatuan dan kesaksian tanpa kasih itu powerless. Kita nggak bisa ngarepin kesatuan nih, kalau di antara kita tidak ada kasih. Ya, lalu yang kedua, minta. Sekali lagi, kasih ini bukan punya kita. Ya, kasih ini punya Allah. Allah itu kasih. Ya, kasih ini punya Tuhan. Kasih itu buah roh, bukan buahnya kita. Kasih itu buah roh. Ya, jadi kita perlu minta agar dimampukan untuk sanggup saling peduli, saling mendorong dalam kasih, melayani bersama-sama dalam kesatuan. Ya, jadi kita perlu minta. Kak Vivi sendiri begitu ya, ini waktu COVID itu kan aku lemah sekali ya, lemah sekali, nggak punya mau apa, aduh anak kecilku juga nggak sempat kupikirin karena udah ini banget, drop banget gitu. Nah ini baru mulai pelan-pelan kuat, mulai aku pikirin, mulai aku minta lagi, Tuhan tolong dong minta kasihmu untuk anak kecilku, kasihmu untuk adik-adik small groupku, kasihmu untuk adik-adik KTB-ku ya, aku minta lagi sama Tuhan. Ya aku minta lagi sama Tuhan. Karena kasih itu milik Tuhan. Nah, jadi mintalah. Kalau di kepengurusan kalian miskin kasih, kalau di PMKJ miskin kasih, minta, Tuhan pasti kasih, ya. Dan sebagai penutup, ya, loving with God's love, ya, mengasihi dengan kasih Allah adalah kunci kesatuan. Ya, kita nggak perlu berjuang untuk kesatuan, miliki kasih. Ya, dengan kita memiliki kasih, maka kita akan peduli, kita akan mendoakan, kita akan memperhatikan, dan disitulah kesatuan akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, jadi loving with God's love adalah kunci kesatuan, kunci pelayanan sejati. Kiranya Tuhan mengaruniakan secara melimpah kepada kita semua. Kalau Kak Vivi mau sharing ya, nggak gampang loh ya, kelompok kecil ya. Kak Vivi itu punya kelompok kecil Papua tuh benar-benar dalam masa COVID. Ya, kami ketemu baru sekali 2 kali. Tapi itu setelah setahun 2 tahun kami kelompok kecil. Ya bagaimana akhirnya aku bisa dekat sama mereka? Ya aku benar-benar konkret gitu. Aku telepon, aku tanya, kamu apa nih? 2 hari yang lalu adik kelompok kecilku kirim foto kakinya. Aduh, kakinya tuh penuh luka ya. Lalu saya konsultasi ke Dr. Robin. Lalu Dr. Robin bilang, oh ini penyakitnya ini Kak, kasih obat ini gitu ya. Terus aku bilang, ingetin aku ya, karena kemarin kan hari Senin kan libur, jadi apotek yang biasa menjual antibiotik tanpa resep dokter itu libur gitu kan, nggak semua apotek bisa ya beli antibiotik tanpa resep dokter. Nah ini libur, jadi hari inilah aku mau beliin. Jadi apa keperluan mereka aku penuhi, tentu keperluan ya, bukan keinginan. Kemudian telepon, kami kadang-kadang video call cuma ngobrol sana sini aja gitu ya. Itu itu yang akhirnya membangun kesatuan ya. Dan nggak nyangka juga ya ketika mereka ada acara apa itu mereka bilang, Kak kami mau ke rumah gitu. Terus terang awalnya aku bilang jangan dong, aku takut. Tapi aku pikir-pikir, ih mereka punya antusias ke rumah gitu ya. Oh iya deh, boleh.
Begitu mereka datang tuh mereka peluk aku loh. Berpikir Tuhan ya ampun, ternyata inilah apa ya, selama setahun 2 tahun kami ketemu di online ya, ternyata itu tumbuh gitu loh, tumbuh kesatuan sehingga begitu ketemu langsung sampai lupa kami kalau itu COVID ya. Untung aja saat itu nggak ada yang lagi COVID gitu ya. Nah jadi adik-adik memang tidak ada jalan keluar lain ya. Kondisi pandemi ini menolong kita untuk menyadari ya bahwa memang kita harus konkret mengasihi. Ya dengan kita konkret mengasihi, kalian gak usah takut. Nanti kesatuan akan dengan sendirinya tumbuh. Ya, akan dengan sendirinya tumbuh. Kiranya Tuhan mengaruniakan secara melimpah kasih Kristus di hati kita, sehingga akhirnya kita menikmati keindahan kesatuan dan pelayanan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kasih itu milik Tuhan. Sebagai manusia berdosa, kami enggak punya kasih. Oleh karena itu Tuhan, bukan kebetulan Kau memberikan tema loving with God's love. Kami berdoa Tuhan, agar tema yang Engkau berikan kepada kami ini, Engkau sertai dengan cinta-Mu itu yang Kau berikan di hati kami. Supaya cinta-Mu yang Kau berikan di hati kami, membuat kami bisa saling mengasihi teman-teman pelayanan sekampus, sejakarta, sepelayanan siswa, sepelayanan mahasiswa, sehingga ketika kasih itu hadir, maka dengan sendirinya kami akan menikmati kesatuan. Tuhan, kiranya tema yang Kau berikan malam ini, Kau berikan juga bersamaan dengan cinta-Mu dari Kalvari di hati kami. Amin. Terima kasih kepada Kak Vivi yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Kiranya melalui firman tadi, kita boleh semakin semangat untuk berjuang menembus batas mengasihi rekan sepelayanan kita. Dan semakin rindu lagi untuk mengasihi jemaat di kampus masing-masing. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, begitulah juga kiranya kita mengasihi rekan sepelayanan dan jemaat di kampus kita. Selanjutnya, kita akan mendengarkan warta. Kepada pengurus, aku persilahkan. Terima kasih, Cika. Oke, kita akan mendengarkan warta. Shalom kakak, abang, dan teman semua. Warta pertama hari ini, yang pertama, boleh next, Bang? Yang pertama, ada pelayan di Jakarta Berdoa pada hari ini. Pelayan firman kita ada Kak Vivi, MC Cika dari STAN Angkatan 2019, singer ada Jane dari Ukrida dan juga Timothy dari UI. Untuk editor videonya tadi ada Kak Sifra dari UI. Pewartanya ada saya sendiri, Rizka. Pemusiknya ada Giani dari UI dan Yeskil dari UNJ. Ushernya ada Risma dari Ukrida dan Kayasi dari UI. Slidernya ada Naomi dari PNJ dan juga Bang Jeffrey dari PNJ. Mari kita apresiasi rekan-rekan pelayan kita dengan memberi reaction atau dengan melalui kolom chat. Terima kasih untuk pelayanannya kakak, abang, dan teman-teman semua. Boleh next. Nah, minggu depan kita akan melaksanakan lagi Bible Study, yaitu eksposisi dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai pasal 5 ayat 14. Nah, pembicaranya ini ada Bang Febian, tanggal 8 Maret 2022, pukul 16.30 sampai 18.30. Nah, jangan lupa datang ya teman-teman. Lanjut, Bang. Nah, perjalanan kita ini sudah sampai di kepemimpinan dan pelayanan nih. Belum, lewat kepemimpinan dan pelayanan ya. Nah, kita udah di Jakarta Berdoa yang di 9. Jadi minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Untuk terus bertemu bersama PMKJ. Lanjut, Bang. Nah, untuk teman-teman kakak abang yang rindu untuk mendoakan PMK di PMKJ, bisa langsung membuka buletin Nehemia melalui bit.ly/BD Nehemia. Nah, yang mau mengirimkan pesan-pesan bisa melalui bit.ly/dudupmkj.
Ditunggu ya pesan-pesannya dan doanya. Nah, untuk kakak abang teman-teman yang rindu untuk mengikuti Bible Study Club, ini ada lagi di tahun ini, di tanggal 5 Maret nanti, 4 hari lagi, melalui Zoom meeting pada pukul 16.30 sampai 18.00, yang akan membahas mengenai Keluaran 1 sampai ke 2, yaitu dengan tema Redemption and Mission. Nah, ini juga akan dibawakan oleh Bang Febian yang merupakan staf Perkantas Jakarta. Untuk kakak abang dan teman-teman yang mau mendaftarkan diri, bisa langsung mendaftarkan diri di bit.ly/bsc-keluaran. Mungkin yang mau nanya-nanya dulu bisa difoto nih kontak personnya atau dicatat dulu yang sudah tertera di bagian bawah-bawah tuh. Oke. Nah, untuk yang mau nge-review lagi nih, kemarin tuh belajar apa sih Bible Study-nya? Mungkin yang kelewatan PA kemarin atau eksposisi sebelumnya, bisa langsung akses di link PMKJ, itu ada link /PMKJ, dan terus untuk mengikuti informasi-informasi PMKJ bisa memfollow Instagram PMKJ @pmkj_Jakarta dan juga subscribe YouTube Perkantas Jakarta. Nah, seperti itu kakak abang dan teman-teman. Sekian warta hari ini, Rizka kembalikan kepada MC. Shalom. Shalom, terima kasih Rizka untuk warta yang telah disampaikan. Saat ini, aku mengajak kita untuk menyanyikan Jadikan Kami Satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kita memasuki sesi sharing. Kepada pengurus, aku persilahkan untuk mengambil alih. Oke, terima kasih Cika. Bang Jeffrey, apakah kita langsung ke breakout atau kita mau foto dulu nih, Bang?
Boleh foto dulu. Oke, kita foto dulu ya, Kakak Abang dan teman-teman.